tempong ketempang ketempong, nasi tempong dari Banyuwangi. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini, saya memberikan judul Nasi Tempong, yang didasarkan pada surat Galatia pasal yang kedua, ayat 11 dan 12. Ketika Kefas datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat. Saudaraku, nasi tempong atau sego tempong adalah makanan khas dari Banyuwangi. Hidangan ini terdiri dari nasi dan kumpulan sayuran yang sudah direbus, seperti bayam, kenikir, daun kemangi, dan disiram dengan sambal tempong. Kemudian dilengkapi dengan lauk berupa tahu, tempe, bakwan jagung, dan juga ikan jambal. Sambal tempong dibuat dari bahan segar tanpa digoreng, dengan tomat ranti sebagai bahan utama dan cabai pedas. Kata tempong merupakan kata dari bahasa Osing atau bahasa khas Banyuwangi yang berarti tampar. Dinamakan demikian karena rasa pedas dari nasi tempong memberikan sensasi seperti ditampar. Nasi tempong ini erat kaitannya dengan kehidupan petani setempat. Nasi tempong atau sego tempong ini pada awalnya merupakan bekal untuk dibawa ke sawah oleh masyarakat Banyuwangi. Dan biasanya makanan ini disajikan dalam porsi besar untuk memenuhi kebutuhan energi para petani yang sedang bekerja di sawah. Rasa kenyang setelah makan dan rasa lelah setelah bekerja tentu dapat menggoda para petani untuk beristirahat dan tidur. Namun, sensasi pedas yang ditimbulkan dari nasi tempong ini membuat petani tetap terjaga dan sadar bahwa tidak boleh beristirahat terlalu lama karena pekerjaan masih harus dilanjutkan. Saudaraku, nasi tempong ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kadangkala kita perlu ditempong agar bisa menyadari kekeliruan yang dilakukan. Maksud dari ditempong ini tentu bukan benar-benar ditampar, melainkan ditegur dengan keras. Kita tahu bahwa tujuan dari sebuah teguran adalah agar seseorang kembali bertindak benar, tidak melenceng dari nilai dan norma yang ada. Namun harus diakui bahwa banyak orang lebih senang dipuji daripada ditegur, bukan? Iya, karena pujian merupakan apresiasi atas diri atau prestasi kita, sedangkan teguran dapat mengganggu naluri keakuan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus mampu melakukannya ketika diperlukan dan juga menerimanya saat ada kesalahan. Di dalam kehidupan bersama, di tengah persekutuan, koreksi dan teguran diperlukan untuk membantu kita bertumbuh dalam iman dan hidup yang lebih baik. Teguran seperti ini juga pernah dilakukan oleh Paulus kepada Petrus. Kepada jemaat Galatia, Paulus menulis, "Ketika Kefas datang ke Antiokhia, aku terang-terangan menentangnya sebab ia salah. Sebab sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut terhadap saudara-saudara yang bersunat." Petrus yang semula makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi, tiba-tiba mengundurkan diri dan menjauhi mereka ketika beberapa orang Yahudi datang. Perilaku Petrus ini membuat orang-orang non-Yahudi merasa diabaikan dan dianggap rendah, sehingga membuat Paulus dengan tegas menegur Petrus di hadapan semua orang yang hadir, karena perilaku diskriminatifnya yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Saudaraku,
Teguran semacam tadi mungkin cukup keras, tetapi jika kita dapat mempertimbangkan dengan kerendahan hati dan pikiran yang terbuka, kita dapat belajar dari kesalahan kita dan tumbuh menjadi lebih baik. Sangat penting untuk diingat bahwa teguran yang dilakukan dengan kasih dan niat yang baik akan membantu kita bertumbuh dalam iman dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Namun juga mesti dilakukan secara bijak dengan memerhatikan waktu, tempat, dan situasi. Kiranya sajian nasi tempong kali ini mengingatkan kita untuk sedia menerima teguran jikalau kita melakukan kekeliruan. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, mampukanlah diri kami ya Bapa untuk memiliki kepekaan di dalam kami mendengarkan teguran yang Engkau berikan kepada kami. Kami rindu supaya kami bisa menjadi dibarui dan lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.